Niki fokus tentang Mbah Kiai Palembang. Mengapa nek ini kok diarani makam Kiai Palembang? Padahal Palembang itu kan Sumatera. Makamnya kan Sumatera. Ngoten nggih? Kok nek kene kok makame Kiai Palembang. Nah. Ya karena beliau benar-benar dari Palembang. Beliau ini benar-benar dari Palembang. Tak mulai perjalanannya Mbah Kiai Palembang. Mbah Kiai Palembang iki namane sapa asline ngoten nggih? Terus nama santrine sapa? Nah, terus kok dijuluki Kiai Palembang. Mbah Kiai Palembang itu asli keturunan Cina. Bapaknya Cina, ibunya Cina. Ketika datang ke Indonesia, bapak dan ibunya dulu itu termasuk kelompok Laksamana Cinggu. Bapaknya kemudian menjadi saudagar dari Palembang ke Jawa, kemudian barang dari Jawa digawa nang nggone Palembang, begitu seterusnya. Sehingga bapaknya sudah tua, digantilah oleh Mbah Kiai Palembang menjadi saudagar dari Palembang, penyuplai logistik di pondok pesantren Bapak khususon pesantren Gelagah Wangi dan Bonang. Jadi pesantren Bonang Mbah Boyolangu sing kidul atau selatan Sungai Tuntang itu termasuk pesantren besar, kira-kira 12 hektar pesantren di Boyolangu. Kemudian di sebelah utara Sungai Tuntang itu pesantren Bonang, kira-kira 10 hektar. Kemudian yang terkenal pesantren Gelagah Wangi sini. Jadi pesantren Gelagah Wangi ini seluruh pecinan, seluruh alun-alun, seluruh masjid, seluruh kauman, setinggil lor, setinggil kidul, termasuk susukan niko namanya pesantren Gelagah Wangi. Jadi termasuk ini ya bisa ya termasuk pesantren Gelagah Wangi. Jadi Mbah Kiai Palembang ini dulu adalah penyuplai barang-barang yang dibutuhkan oleh pesantren di Demak. Nama Cinane sapa? Nah, ana ya. Nama Cinane jenenge Suwan Liong. Nah, dieling-eling. Suwan Liong. Jeneng Jawane Arya Damar. Karena mereka buku berapa itu Arya Damar bulat. Makamnya di sini. Dia Arya Damar gua apa ceritane? Gua tak ceritani Arya Damar. Itu nama Jawane Mbah Suwan. Nama santrine Rahmat Hidayatullah. Jadi jenenge duwe papat. Namanya 4 orangnya 1. Dari kecil namanya Suwan Liong, kemudian punya nama Arya Damar, kemudian punya nama santri jenenge Rahmat Hidayatullah, sehingga untuk julukan Mbah Kiai Palembang. Jadi ketika wafat beliau dijuluki Mbah Kiai Palembang. Lah dulu bagaimana posisinya? Nah, nanti sopo sebenarnya Mbah Kiai Palembang mau sekarang mengapa ada di Demak ngono itu? Saiki diingat-ingat bahwa Mbah Kiai Palembang itu menantunya Syekh Maulana Ishaq
anak pertama dari istri pertama. Bojone Maulana SK itu adalah putrine Adipati Blambangan yang buku-buku kitab-kitab literatur mengatakan Dewi Sekar Dadu niku garwane Syekh Maulana SK. Yang duwe anak wedok yang pertama lahir tahun 1434, anak kedua lanang lahir tahun 1437. Nah ini Syekh Maulana SK itu cucu yang pertama dari Blambangan Banyuwangi Jawa Timur, duwe anak loro, sing siji wedok makamnya di sini, sing loro lanang makamnya di Blambangan. Saya pernah melacak sampai di Blambangan, tapi belum mampu menemukan anak laki-lakinya Syekh Maulana SK, anak kedua dari Dewi Sekar Dadu itu. Mesti jenengan kan bertanya, loh Pak, nah ngono Ainul Yakin ki hari anake Maulana SK kan begitu. Dalam penelitian saya, Ainul Yakin bukan anaknya Maulana SK, tetapi anak saudagar dari Gresik, sing ibune bernama Nyi Ageng Tandes. Nah itu. Jadi Ainul Yakin niku bukan anaknya Syekh Maulana SK, tidak. Ini hasil penelitian saya. Yang anaknya Maulana SK adalah yang pertama di sini dijadikan istri oleh Mbah Kiai Palembang. Mbah Kiai Palembang yang pertama, bojone nek nggone Palembang meninggal dunia, ibaratnya Mbah Kiai Palembang itu bunda keren. Duwe anak siji, akhirnya dia penyuplai barang-barang dari Palembang untuk pondok pesantren di Demak, khususnya Gelagahwangi. Kemudian Maulana SK juga datang ke Demak bersama anak perempuannya itu. Syekh Maulana SK ketika ditinggal wafat istrinya sekitar tahun 1446. Kemudian beliau meninggalkan Blambangan, izin karo maratuwane, sing entuk digawa namung anak wedok. Anake lanang ora entuk. Sebab dinggo penerus ning gone Blambangan. Akhirnya Syekh Maulana SK pada tahun 1448 dari Banyuwangi, kemudian ke Tuban, dari Tuban kemudian ke Demak, dari Demak kemudian disuwanke karo Mbah Maulana Maghribi, dinikahkan dengan guru yang menjadi pembina pesantren Gelagahwangi. Kemudian diberi tanah nek gone Blambangan. Nek ana aman nggih, Ibu Jogoloyo kan ana Blambangan ya. Ana Dukuh Blambangan sing saiki melu Desa Kendol Jaya, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Dulunya itu pesantrennya Syekh Maulana SK. Kemudian Syekh Maulana SK anak wedok iki mau wis umur 17 tahun, pada tahun 1451 dinikahkan dengan Mbah Kiai Palembang. Jenenge sapa? Anaknya Syekh Maulana SK dari istri Blambangan yang sekarang Banyuwangi itu bernama Khairun Nisa. Ini namanya istrinya Mbah Kiai Palembang, ini namanya Khairun Nisa. Ini bujune sebelah ini didamel malih ini bukan. Wes si cipta ini dulunya makam semua kok ini kok. Orang berpikir, tapi ya alhamdulillah masih ada. Saya tahun 1985 itu ke sini, makam saya pirang-pirang.
Orang ini kok makam ini pirang-pirang ya ini. Hilang. Saya tidak tahu mengapa bisa hilang. Padahal ini situs yang sangat berharga sekali, bahwa Demak itu memiliki pasukan angkatan laut, bahwa Mbah Kiai Palembang ini Panglima Angkatan Laut yang pertama. Panglima Angkatan Laut yang pertama. Beliau membawai 10 divisi. Jadi Demak itu benar-benar negara maritim. Nah, angkatan darat ada 5, tapi kalau angkatan laut ada 10. Mulai dari timur, Pokono, Gresik, Tuban, Lasem, Juwana, Jepara, Demak sendiri, Ujung Negoro, Cirebon, Karawang, sampai Palembang. Ada 10 pangkalan. Karena kita nambah ya pangkalan ya. Nah, ada 10. Ada panglimanya semua. Setiap pangkalan minimal membawahi 1000 prajurit. 10 pangkalan ini di bawah komando oleh Mbah Kiai Palembang. Nah gitu, nonton ya. Mbah Kiai Palembang dengan istri pertama dari Palembang punya anak 1 perempuan. Kalau dengan Mbah Khairunisa ini punya anak 3. Yang pertama perempuan, kemudian laki-laki dan perempuan. Ini jadi geleng-geleng ini. Anak wedok yang dari istri pertama dari Palembang diperistri oleh Mbah Kiai Singgil. Mbah Kiai Singgil minggu asmane Syekh Abdurrahman Singgil, karena dia dari Aceh. Beliau termasuk anak angkatnya Mbah Kiai Palembang, bentuknya anak ibu. Nah gitu. Yang kedua perempuan yang diperistri oleh Raden Fatah menjadi istri yang pertama. Lu jarene bojone Raden Fatah niku anake Syekh Maulana Ali Rahmatullah Sunan Ampel Surabaya. Betul. Tetapi istri yang kedua. Yang pertama adalah putrine Mbah Kiai Palembang. Sing duwe anak Adipati Yunus, duwe anak Surawiyata, duwe anak Trenggono dan sebagainya, itu putrine Mbah. Ini putrane Mbah Kiai Palembang dari Mbah Khairunisa. Ini. Mbah Khairunisa ini adalah putrine Maulana SH. Nah, ini sejarah panjang teman itu luar biasa. Jadi Mbah Kiai Palembang dengan istri yang kedua ini duwe anak 3, siji wedok, nomor 2 lanang, nomor 3 wedok. Sing lanang namanya Raden Husein. Namanya saudara-saudara kan Raden Husein. Yang benar kok Muhammad Husein. Niku adik iparnya Raden Fatah. Orang dikandung, orang ngono nggih. Bukan. Tetapi adik ipar sing dijuluki dengan Mbah Kiai Jebar. Anaknya Mbah Kiai Palembang sing nomor 3 dari istri kedua perempuan yang diperistri oleh Mbah Kiai Murni. Nah, kalau makamnya di belakang pendopo kabupaten. Ini pun keto ya. Jadi putrine Mbah Kiai Palembang ono 3, anaknya ono 4, putrine ono 3. Ngoten ya, ada 3. Istri pertama punya anak 1 perempuan diperistri oleh Mbah Kiai Singgil. Kemudian dari istri kedua punya anak 3. Anak yang pertama diperistri oleh Raden Fatah. Anak kedua namanya Mbah Kiai Jebar. Anak ketiga diperistri oleh Mbah Kiai Murni. Jadi ini
ono Mbah Kiai Palembang, Mbah Kiai Singkil, Mbah Kiai Kebat, Kiai Mukmin, satu keluarga. Nah ini keluarga angkatan laut Kerajaan Demak. Ini yang sejarah-sejarah Demak belum ada loh, cerita tentang sejarah angkatan laut belum ada, belum menemukan. Sejarah angkatan darat saja belum menemukan. Nah ini. Jadi Mbah Kiai Palembang ini ya kok digoli yang pertama oleh inisiatif dari Pak Nur Wahid, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dari fraksi Golkar. Moga-moga tambah rezeki, tambah sejahtera. Amin. Moga-moga jalan kehidupannya untuk ridhonya Gusti Allah. Pokoknya sejahtera semua. Amin ya Allah. Ya termasuk aku barang ya Pak itu kan. Amin. Nah ini hal yang keberapa seharusnya? Alhamdulillah, moga-moga aku yang melu dongano wae. Aku mau melu dongano wae. Halnya yang ke 524. Ini bicara apa ini? Ini hal ke 524. Beliau meninggal dunia pada tahun 1514 Masehi, 4 tahun sebelum Raden Patah. Ini ya, gampang pikirannya gitu aja. Umurnya 100 lebih Pak beliaunya. Nah, hijriahnya sekitar tahun 920 Hijriah, kurang lebih itu. Jadi wafatnya Mbah Kiai Palembang tahun 1514, hijriahnya tahun 920 Hijriah. Jadi nah sekarang tahun 1444 Hijriah, berarti yang ke 524. Leres ya lagi? Kira-kira leres ya? Nah, hitung-hitungan itu lagi. Nah, moga-moga ini pembuka awal dari peringatan khol-khol wali yang ada di Demak, dan tidak hanya Mbah Palembang tok loh Pak. Mbah Sunan Demak dereng, Mbah Boyolangu belum, Mbah Somad belum, Mbah Suradipa belum, Mbah Syekh Siti Jenar juga belum, Mbah Maisa Jenar juga belum. Nonton nggih? Syekh Siti Jenar Demak niku pendiri Wali Songo sekaligus pendiri Kerajaan Demak juga. Dan Mbah Kiai Palembang juga pendiri Kerajaan Demak. Mulane diparingi kon mengelola Angkatan Laut Kerajaan Demak karena beliau ahli di bidang maritim. Nah, Angkatan Darat ini kok makamnya di belakang rumah sakit umum, namanya Syekh Abdurrahman Tangkubaha As-Singkili. Dari Singkil juga, dari Aceh. Demak itu didirikan dari berbagai etnis. Orang yang dari Cina hanya Kiai Palembang tak, lainnya Maghribi. Kemudian dari Palestina yang makamnya nenggone Kaligawe Semarang, pendiri Wali Songo sekaligus pendiri Kerajaan Demak, Mbah Jumadil Kubro yang Semarang itu dari Palestina. Dia punya adik misah namanya Jumadil Kubro nenggone Trawulan. Ini kok adik misah. Jumadil Kubro yang tertua ada nenggone Bukit Turgo di lereng Gunung Merapi itu terluar. Jadi dari Palestina yang datang ke Jawa tertua itu nenggone Bukit Turgo, lereng Gunung Merapi. Sekali-sekali tidak Ibrono. Ini dari Majelis Taklim Bina Bangsa. Sekali-sekali Brono. Nenggone Bunang ono wae, nenggone Kubang Arub ya ono makame Syekh Maulana Jumadil Kubro. Pun buat pilih nomor dereng.
sing ning gone Mutih mriku Kecamatan Pedung. Ah, oke ana makam Syekh Maulana Jumadil Kubro. Sing pun kula teliti ada 5. Syekh Jumadil Kubro iki ana 5. Nah. Kata Sunan Bonang ana 7. Sing tak teliti nek Demak Tuhu, nek Pati siji, nek Lasem siji, nek Tumbang siji, nek Gunung Gresik siji. Makamnya Sunan Kalijaga ana 7 juga loh ya. Nang gone Katilano siji, nang gone Indramayu Jepara siji, nang gone Senori Tuban siji, nang Lamongan siji, nang gone Kali Banteng Semarang siji, nang Cirebon ana siji, nang gone Bukit Keramat Sukabumi ana siji. Makam Sunan Kalijaga sing asli sing ndi bingung sampean. Ini kudunya menggunakan teknik dan metode namanya metode klarifikasi. Klarifikasi. Nah itu makamnya Joko Tingkir ono 6. Bingung sampean. Joko Tingkir nek ngomongan, nah ini versine Gus Dur. Jadi mazhab Gus Dur iku makamnya Joko Tingkir nek Lamongan. Ngoten ta? Lho gara-gara Gus Dur ngomong makamnya Joko Tingkir nek Lamongan Pak Mei 2003, Mei 2004 kula diwehi tugas karo Mbah Lim kon ngurusake sejarah Demak Mbah Wali Songo kok piye. Makamnya Joko Tingkir ya ono Pak. Nang gone Kota Gedhe Jogja iki. Nang gone Boyolali. Nang gone Sragen. Nang gone Lamongan, nang gone Magetan, nang gone Karawang, Jam. Kabeh ngakoni pakai asli kabeh. Ini harus menggunakan metode namanya metode klarifikasi. Tidak satu persatu menggunakan realisme metafisika bisa menentukan. Mulane kalau ditanya oleh kanca-kanca Pak Hasan, makamnya Sunan Kalijaga yang asli versine Pak Hasan yang di Kadilangu Demak, nek nggone Jepara, apa nek Tuban, nek Lamongan, nek nggone Kalibandeng Semarang, nek Cirebon, apa nek nggone Bukit Keramat? Jawaban saya 99,99% makamnya Sunan Kalijaga yang ada jasad dan sukmanya yang asli ada di Kadilangu Demak. Jadi jawaban tepo menurut Pak. Ojo. Jadi nak peneliti ditanya itu jangan perkiraan, jangan begitu. Oh, tepo. Lah ini makamnya Mbah Kiai Palembang ya di sini. Ini perjalanannya tadi itu namanya Arya Damar. Dia dijuluki Arya Damar yang informasinya dalam buku baba, buku hikayat, serat gitu ya. Arya Damar niku sing dipasrahi karo Prabu Brawijaya diwehi hadiah bojone selire dikon gawa nek Palembang kan gitu ceritanya. Wah, mengerikan loh Pak ini. Lah Arya Damar informasinya anaknya Prabu Brawijaya. Apa ora nulis sisah nang iki? Anake diwehi bojone bapakne niku hukum Islam iku piye? Menurut sampean. Nah Arya Damar niku anaknya Prabu Brawijaya kemudian diwehi bojone Prabu Brawijaya dikasih bojone Prabu Brawijaya sehingga semeteng kan ngono informasinya lah hukum Islam itu mau ngikut ya ora bojone pakane dikon ngepek anaknya niku itu apa enggak logis, enggak logika ya. Lah yang benar bagaimana?
Jadi begini, Raden Patah dulu lahirnya itu tidak di Palembang, tetapi nenggone Majapahit. Bapake Raden Patah itu Prabu Brawijaya, tapi tidak Prabu Brawijaya 1 dan tidak Prabu Brawijaya 5. Brawijaya niku sing pertama niku Arya Damarwulan, bukan Arya Damar. Brawijaya itu yang pertama Arya Damarwulan. Itu Prabu Brawijaya tok. Ora ana embel-embele siji, ora ana embel-embele loro, ora ana embel-embele telu, apalagi embel-embele 5. Enggak ada. Kemudian bapak Raden Patah itu adalah Prabu Brawijaya ketiga sing gelare dicopot karo Dewan Sabta Prabu karena lebih memilih mengundurkan diri dari Raja Majapahit daripada perang saudara. Bapak Raden Patah itu Raja Majapahit tahun 1453 sampai 1456. Kemudian bapak Raden Patah karo bojone lebih memilih hijrah ke Palembang ning mampir ning gone Glagah Manggi dhisik. Mulanya Raden Patah itu dulu pernah diakui sebagai anak angkate Ratu Lembah. Lah Ratu Lembah itu siapa? Ah kan ngono tadi. Ratu Lembah niku putrane Syekh Maulana Maghribi sing nomor 2. Nah itu. Jadi Raden Patah anak angkate Ratu Lembah niku anake Syekh Maulana Maghribi Demak sing nomor 2. Raden Patah mantune Mbah Kiai Palembang. Jadi cepat ya. Raden Patah niku mantune Mbah Kiai Palembang, istri yang pertama sing duwe anak wedok, dia anak lanang jenenge Pak Yunus, dia anak laki Surawiyata yang lebih dikenal dengan Pangeran Sekar Sidolepen, kemudian Raden Trenggono dan seterusnya. Itu putune Mbah Kiai Palembang. Kalau Raden Patah menikah dengan anaknya Sunan Ampel Surabaya, niku bener Dewi Murtasina niku bener. Dua anak papat, sing pertama laki-laki namanya Muhammad Aminuddin, yang kedua nih laki-laki yang namanya Sunan Udung orang Sunan Udung. Kemudian yang ketiga Dewi Tunjung Biru. Nah, yang keempat ada orang kadone jenenge tak ganti siji sih. Soalnya saya diundang nah. Jadi Raden Patah menikah dengan putrine Sunan Ampel Surabaya itu ya betul, tetapi istri yang kedua. Kalau istri yang pertama putrine Mbah Kiai Palembang. Ya. Jadi Raden Patah menikah dengan putrine Mbah Palembang pada tahun 1469, tetapi Raden Patah menikah dengan putrine Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1474. Terpaut 5 tahun. Jadi Nabi takoni ya betul. Raden Patah ya hanya mantune Sunan Ampel Surabaya. Iya betul. Tapi istri yang kedua. Nah, bojone Raden Patah istri yang kedua itu seorang janda, duwe anak siji. Nah, anak tiri Raden Patah itulah yang kemudian dinikahi atau menjadi istrinya Ainul Yakin Sunan Giri. Ngaten Pak Nur Wakil. Wis ono setengah jam ya? 1 jam. Ya? Sudah 1 jam. Sudah.
Iki jatahe mau ngomongnya 20 menit tekan 30 menit. 2 jam boleh. 2 jam boleh. Ya, ini mau tekan kene sik ya, intinya mau sejarahnya Mbah Kyai Palembang. Ya. Mbah Kyai Palembang itu mau duwe anak wedok sing dipek bojo karo Mbah Kyai Singgil. Dari istri pertama wedok, jadi Mbah Kyai Singgil niku anak angkatnya Mbah Kyai Palembang, tapi jadi mantune. Kemudian dari istri yang kedua, duwe anak wedok dipek bojo karo Raden Patah. Kemudian yang kedua lanang Muhammad Husain, ke yang dijuluki Mbah Kyai Jebak, karena beliau cara saiki napa Pak sing bagian ngurusi SK nah kanggo pejabat bupati panglima apa-apa niku urusane Mbah Jebak. Mbah Pecat Tondo, Mbah Pecat Tondo itu Mbah Kyai Jebak. Kalau Mbah Muk niku urusannya perduitan, keuangan, urusan negara maju itu Mbah Muk niku sing mengelola. Nah, niki mulane Mbah Kyai Palembang itu sak keluarga itu luar biasa perjuangannya terhadap kerajaan Demak. Nah, ini sangat luar biasa. Mulane upama Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak ngekoli Mbah Kyai Palembang, kalau aku ya ora rugi. Pak Cilas jarene jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah, ya betul. Nang iki kok ya gentine. Wah, Kiai angkatan darat ya dikoli juga. Masa angkatan laut dikoli angkatan darat ora? Kan ngono iki. Nah, mangke oh ngono, lu gak apa-apa, angkatan darat. Terus pokoke iki masalah urusan jas wae guri-guri. Sing penting iki pokoke ini actionnya saja ini. Pokoke kula niku mendukung sing action. Aku gak ngilungi masalah jas. Sing iki sing tak ilungi ya pokoke actionnya itu. Ngoten ya ini. Nah, ini moga-moga tidak hanya berhenti pada call-nya Mbah Kyai Palembang saja, tetapi Mbah Abdurrahman Tengkuba juga mangke di Kholi, kemudian Mbah Brojo Bento kayo Panglima Angkatan Darat juga ya di Kholi juga. Mbah Brojo Bento niku mangkene Mbah Bahang nggih. Kemudian Mbah Maisa Jenar, Mbah Siti Jenar sing makamnya di Pembiring niku nggih di Kholi juga. Mbah Maisa Jenar